Makan gorengan di kota Madura. Marinya sidang bersolawat Prabowo Gibran untuk Indonesia. Gibran untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sobat Malimudo dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap waras lah dalam menghadapi kehidupan yang sungguh sudahlah ini. Nah, orang Medan mau bilang, Zat, ini pening. Udah apa nih, Zat? Sakit kepala otak awak mikirin keadaan Zat ini. Karena apa Zat ya? Kalau awak tengok di media sosial sekarang nih, Zat. Bentar-bentar telentang, bentar-bentar telungkup, bentar-bentar terjongkok, terduduk, berdiri, terbuntang, entah apa-apa lah. Banyak. Asal nggak terbunting ya. Terbunting payah. Payah kalau terbunting. Kalau terbunting, belum akad, repot itu. Itu kayak pantun orang Medan. Kembung dulu baru bandar Khalifah. Iya. Kembung dulu baru nikah. Iya, astagfirullahaladzim. Nah, kalau masih terbuntang kan, terjongkok. Memang tapi awalnya terbuntang dulu, Zat. Iya. Nah, itu yang lanjutkan. Makin pening kita nanti. Jadi, Zat, nih, Zat. Ini terbaru lah ya kan. Namanya kita kan cocok kali kalau ada sesuatu hal yang agak-agak masyhul gitu kan. Awal datangnya ke Ustadz lah, biar nggak salah bersikap. Tapi memang sahabat-sahabat sekalian, Ustadz kita ini agak-agak payah sekarang dicari gitu. Paginya ke timur, siang ke barat, sibuk kali agendanya. Nah, alhamdulillah malam ini dapat celahnya, kita tarik. Kita minta Ustadz untuk duduk bareng kita. Nah, Ustadz membahas hal yang cukup penting untuk kita luruskanlah pandangan tentang hal ini supaya tidak menjadi fitnah kembali lah di antara sesama kita. Terbaru tengok video, Ustadz. Mungkin Ustadz udah nengok juga lah. Ada seorang dai kita lah ya kan, Gus kita digelari oleh Gus yang memang luar biasa juga. Siapa itu? Gus Miftah, Ustaz. Oh iya. Kiprahnya luar biasa, berdakwah di diskotik dan sebagainya, tidak bisa kita pungkiri. Tapi ada video yang agak menimbulkan kontroversi dan simpang siur kabarnya. Jadi beliau ada situ kegiatan bagi-bagi uang pada masyarakat dengan katanya memang kegiatan sedekah, tapi kemudian ada yang usung-usung paslon presiden, ada yang buat simbol, atau beliau juga di situ ada buat syair yang untuk mengarahkan lah secara jelas kepada salah satu paslon presiden saat ini, gitu. Capres saat ini. Itu kalau pandangan Ustadz gimana? Kalau secara hukum kenegaraan ya, tinggal bagaimana Bawaslu menilai saja. Apakah itu termasuk dari money politik atau tidak, begitu ya. Tapi memang sekarang ini kita agak sulit kan. Jadi kesalahan-kesalahan yang kita lihat memang berseliweran lah begitu. Seperti kemarin bagi-bagi susu dan lain sebagainya, sepertinya negara ini tutup mata gitu. Terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu kan. Bahkan pelanggaran-pelanggaran itu sudah terjadi sejak awal begitu. Ya, semoga saja apa yang menjadi anggapan saya itu tidak benar lah gitu. Nah, kalau memang setelah diamati oleh Badan Pengawas Pemilu bahwa ini money politik, ya kita berharap bahwa ini segera ditindaklanjuti, kan begitu. Artinya jangan ini kemudian dibiarkan. Dan kesalahan ini nantinya terjadi berulang-ulang. Iyalah. Jadi dalil, Ustaz ya. Iya. Dulu boleh kan, sekarang nggak boleh. Kalau memang memenuhi kriteria money politik, kan begitu. Betul. Artinya bukan kita menuduh bahwa ini money politik. Ya, bukan nggak boleh sembarang nuduh juga, Ustaz ya. Karena kita tidak kompeten di dalam hal tersebut. Betul. Kita juga bukan bagian daripada Badan Pengawas Pemilu, kan begitu. Jadi poin pertama, sahabat-sahabat, kita nggak boleh langsung menjustifikasi tadi ya. Nggak boleh nuduh sembarangan lah. Kita serahkan kepada Bawaslu untuk menilai lah. Iya, itu tanggapan saya sih. Kalau yang pertama, yang kedua, kalau
kemudian ini dipandang dari sisi agama begitu, apakah ini termasuk dalam kategori riswah? Apakah ini termasuk dalam kategori menyogok gitu kan? Sebenarnya menyogok itu kan adalah memberikan sesuatu, ya kan, berupa uang atau apalah begitu, harta dan lain sebagainya, kepada seseorang yang memutuskan hukum atau yang disebut dengan hakim gitu kan, untuk membelokkan sesuatu yang tadinya sudah benar begitu. Misalnya ada pencuri misalnya begitu, kemudian ditangkap dengan pasal bla 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 bla, ya kan? Nah, melalui pasal ini harusnya dia dipenjara misalnya paling sedikit kurungan penjara 5 tahun misalnya begitu. Tetapi karena kemudian diberikan uang atau apalah, entah dijanjikan mobil dan lain sebagainya, kemudian keputusan ini menjadi berubah. Yang harusnya paling sedikit 5 tahun jadi cuma 1 tahun 2 bulan. Ditambah lagi remisi-remisi dan lain sebagainya. Jadi merubah keputusan hakim yang harusnya tadi keputusan hakim itu A, kemudian dirubah, diringankan, atau dianggap yang tadinya salah kemudian dianggap benar. Yang tadinya salah kemudian dianggap benar dengan memberikan sesuatu kepada hakim. Ini kan riswah itu kan sebenarnya konsepnya begitu. Nah, apakah kemudian money politik ini termasuk dalam kategori riswah? Karena tadi kan kata Ustadz, yang riswah itu yang disogok hakim, penentu keputusan. Nih sedangkan yang disogok, bukan disogok ya, yang dikasih duit emak-emak nih. Paham, emak-emak kan limpul cair loh Ustadz. Di Medan aja ketua limpul, ketua limpul, ada caleg ketua limpul. Jadi kan sebenarnya begini, sebenarnya kan tadi memberikan sesuatu gitu kan untuk merubah pandangan dia atau mengintervensi pandangan dia agar berubah gitu. Iya, bisa dibilang begitu ya. Jadi kan begini, pemilih ini kan adalah orang yang punya hak suara. Betul pula ya kan? Memutuskan ini kan. Untuk memutuskan atau menentukan. Misalnya ini kayak presiden kan calonnya ada 3. 1, 2, 3. Misalnya tadi dia sudah mantep nih di nomor 3. Misal begitu kan. Karena kemudian dikasih uang. Bu, Ibu pilih saya aja ya. Goyang mas kawan ya kan. Goyang kan. Aduh Pak, nggak bisa kayaknya Pak. Bu, kalau 200 lagi bisa nih Pak. Jadi kalau ada arahan begitu kan, ada arahan untuk memilih misalnya. Ini saya kasih uang, tapi pilih saya ya begitu. Kalau ada arahan seperti itu, maka sebagian daripada ulama-ulama kita mengkategorikan itu kepada hukum menyogok. Dan itu termasuk dari money politik tadi. Karena tadi yang disogok tadi masyarakat yang memang saat ini masyarakatlah yang punya keputusan untuk memutuskan siapa presiden tadi. Bukan hakim tadi ya. Masyarakatlah hakimnya saat ini ya. Iya, masyarakatlah penentu saat ini kan. Jadi dengan dia banyak uang, dia sogok dan lain sebagainya gitu kan. Maka itu oleh para ulama kita digolongkan sebagai golongan riswah tadi, menyogok tadi, begitu kan? Nah, apakah di dalam acara tersebut ada seperti pengarahan, misalnya pengarahan untuk pilih Pak Prabowo ya Bu, ini saya kasih 50.000. Pilih Pak Prabowo ya Bu, ini saya kasih 50.000. Ibu-ibu bawa anak kan, maaf, dikasih 2. Ini pilih Bu, kasih gitu kan? Nah, kalau memang ada hal seperti itu, maka ini kategorikan sebagai riswah tadi. Dalam konteks ini ya. Dalam konteks ini, inilah yang masuk di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La'ana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang-orang yang menyogok dan yang disogok begitu. Berarti ini ngeri juga nih Ustaz. Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok.
kayak konsepnya gini lah Ustaz. Ini mohon maaf Ustaz ya. Kalau orang-orang yang dalam artian dia punya kepentingan, kayak dia pejabat yang punya banyak duit, segini duitnya limpul Ustaz. Enggak penting orangnya, berapa kali panggil ketua itu ah. Tua, limpul, enggak habis-habis ya kan. Iya. Dia oke lah. Tinggal ngasih. Nah, kalau seandainya masyarakat ini pun nak laknat, ngeri kali Ustaz. Emak-emak tuh mana terpikir dia. Ya, tinggal lagi kan seperti yang saya katakan tadi begitu. Apakah acara yang barusan kita tonton tadi, apakah ada begitu kan pengarahan untuk memilih salah satu calon? Ya, kalau kita berhusnuzon, yang ngangkat-ngangkat kaos mungkin memang Oknum ya. oknum begitu ya. Artinya ya kita sifatnya hanya menghimbau saja kepada masyarakat. Kita sifatnya bukan bukan menuduh. Iya, begitu. iya betul. Saya di sini sifatnya bukan menuduh Ya. bahwa Gus Miftah sedang menyogok masyarakat, tidak begitu Iya, ya. Tidak begitu. Jadi kalau kita menuduh sesuatu yang tidak kita lihat langsung dan kita tidak bertabayun, Bahaya juga begitu ya. ya, itu kan bahaya juga. Apalagi saya ya secara pribadi yakinlah bahwa beliau juga orang yang paham terhadap ajaran-ajaran agama Islam begitu. Ini kan hanya kita sifatnya menghimbau kepada masyarakat supaya masyarakat khususnya umat Islam itu berhati-hati begitu ya. Kalaupun ada bagi-bagi uang dan lain sebagainya, ya yang pertama itu tadi saya katakan, apakah itu masuk di dalam kriteria money politik? Itu kan nanti ditentukan oleh Bawaslu begitu. Kalau ternyata Bawaslu mengatakan bahwa ini bukan bagian daripada money politik begitu, berarti ini bukan bagian daripada riswah. Gitu. Nah, ini cukup menarik. Ini cukup menarik. Dalam artian gini, ini mohon maaf Ustaz ya, potong nih Ustaz. Tentang Ustadz menghimbau masyarakat tentang bagi-bagi tadi. Ini mohon maaf nih. Awak bukan menuduh atau enggak. Awak lihat sendiri juga gitu kan. Ya ada juga keluarga awak kan. Ini mau partai kucing, partai ayam, partai burung, ya kan? Pokoknya asal ada kegiatan datang. Kena sembako, kena beras, kena minyak, dibawanya pulang. Keluarlah fatwa. Keluarlah fatwa dari ya seorang yang kita kenal lah. Nggak apa-apa, ambil aja uangnya, ya kan? Soal milik kan urusan kita. Ini cuma pula hukumnya. Nah, dalam arti ini kan, kata Ustaz kan, kan ada intervensi kan. Ini masyarakat pintar nih. Setiap caleg-caleg atau DP anggota-anggota nih kan yang mau ngasih uang, itu terima aja. Tap. Tentang milih dia punya hak pribadi. Yang dia rasa dia tidak boleh diintervensi. Apakah masyarakat yang seperti itu adalah golongan masyarakat yang cerdas, yang bijaksana, ataukah termasuk dalam menerima uang riswah tadi yang dilaknat Rasulullah tadi Ustaz? Ya, saya juga tidak berani ya menuduh kemudian masyarakat yang partai A ngasih ambil partai B. Cuma sebagai wujud atau langkah kehati-hatian begitu. Sebagai wujud langkah kehati-hatian, lebih baik tidak diterima. Waduh. Kan begitu. Iya kan? Karena kita khawatir nanti kita tergolong di dalam kategori yang dilaknat oleh Rasulullah SAW tadi begitu. Wah, Ustadz itu enak lah. Iya betul. Atau memang ya kita berharap juga lah kepada para bapak-bapak caleg, bapak-bapak anggota yang mau duduk nih, disampaikan aja jelas-jelas. Bu, ini bantuan, ini duit, ini sembako. Ibu ambilnya pulang, ini sedekah awak. Tentang pilih jangan tentang pilih awak nggak maksa. Gitu gimana? Ya, atau kayak berat juga. Itu kan menjadi polemik Ustaz. Karena kalau sudah terpilih biasanya payah dihubungin. Itu kalau sebelum terpilih dia ngasih bantuan karpet, nggak terpilih ditarik karpetnya kan untuk kampanye tahun depannya lagi kan. Artinya ya rata-rata yang memberi itu ada motif ya Ustaz ya? Iya. Ya rata-rata saya lihat begitu. Tapi kan ya gimana ya? Dan kadang-kadang kan bahasanya gini Ustaz, kan misalnya ada reses nih kan, di depan rumah mertua awak kemarin tuh reses. Awak hampir tergoda juga kan.
Ya jadi Ya, masuk. kalau sifatnya reses itu kan program pemerintah. Ya, tapi kan sekarang dia nyalek lagi. Itu kan programnya pemerintah Nah, gitu. Urusannya nyalek lagi ya itu nggak ada urusan kan begitu. Reses ini kan programnya memang dari iya, pemerintah iya kan. betul. Oke lah di reses kan, judul besar reses. Heeh. Tapi di depan lu dia pilih nomor berapa lagi kan? Jadi dibilangnya lah ini bahasanya ini uang mengganti uang transport, Ya. uang transport gitu kan, atau uang ya mengganti dia bekerja hari ini lah. Apakah termasuk kan ini kan harus kita jelaskan juga tak, dudukkan juga ke masyarakat kan, supaya kan masyarakat di dilema. Iya. Ya dia butuh saat namanya awak susah. Kalau misalnya ini menjadi program pemerintah, artinya itu memang sudah menjadi haknya rakyat. Misalnya ada bagi-bagi bansos misalnya, ya kan? BLT dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ini ditumpangi oleh seseorang yang ingin mencalonkan lagi dengan uang negara itu atau dengan bantuan itu yang itu memang sudah menjadi haknya rakyat, dia numpang di situ begitu kan, numpang supaya dia terpilih dan lain sebagainya. Kalau itu tidaklah dikategorikan sebagai riswah. Kenapa? Karena ini haknya rakyat. Betul. Ini alhamdulillah saat awak Gitu. mau curhat juga saat kemarin tuh. Eh, Awak diundang lah, mau suruh baca doa. ya. Baca doa di acara, ya katanya dia dari komisi berapa DPR gitulah. Pembagian pembukaan rekening baru listrik ya kan. Ya. Jadi awak doa kan, tapi dia mau nyalon lagi DPR RI. Dia doa lah awak, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat, termasuk golongan orang-orang bermanfaat. Atau gini, salah ya. Jadikanlah kami orang-orang yang mau berbuat baik di setiap kesempatan. Bukan hanya berbuat baik untuk mendapatkan sebuah kesempatan. Habis itu merenggut muka ya kan. Merenggut ya kan, awak gas lagi kan dengan doa-doa yang lain kan. Paham. Siap doa kan, dan merenggut nengok muka awak dia. Awak pergi lah awak. Mau dikasih enggak terserah kan. Pijau dikejar juga orang itu saat. Ya, tahu lah tadi kan. Tepak dikasihnya. Berarti itu bukan riswa ya? Itu hal. Itu hal ya. Tergantung apa tujuan dia ngasih kan. Iya. Kalau awak menganggapnya kan itu jasa. Jasa doa gitu. Iya. Ya, cuman pada saat ya. Ada kerjaan baru. Apa kerjaan abang sekarang? Jual doa. Jadi apa Ustaz ya? Kayaknya memang ini masalah yang sangat kompleks di tengah masyarakat kita. Karena kayak gini juga, memang udah kayak terbiasa Ustaz. Masyarakat sekarang kalau mau milih berapa kau kasih ke aku, gitu kan? Sehingga kemudian kayak memang jual beli. Padahal kan sudah pernah ceritakan, kalau udah ke pemilu tuh kadang-kadang waktu nggak ke KPS, nggak ke TPS, ke warung dulu dia. Diambil surat-suara kan 200, pang dibanting 200. Udah agak siang sikit, cepet limpul. Agak sedikit, udah mau tutup TPS tuh, udah limpul aja lah, limpul. Jadi kan ya apa ya, pejabatnya atau caleg ini di lapangan ya, saudara-saudara. Ini bukan fitnah atau apa, tapi memang ini pengalaman di lapangan. Ya calegnya juga udah terbiasa nyiram. Masyarakat juga udah menanti-nanti siraman gitu kan. Ya. Sehingga pada akhirnya kan berujung apa itu istilahnya serangan fajar ya. Nah, itulah. Jadi akhirnya kan gimana nanti negara kita ini kan? Ya kalau saya ya secara pribadi janganlah kita jual suara kita yang 5 tahun sekali ini kita jual murah, ya kan? Hanya untuk kepentingan mereka kepentingan dunia mereka lah begitu, tanpa kemudian mereka benar-benar ingin mengurusi masyarakat, benar-benar ingin mengurusi negara ini. Bagi saya, sekali lagi saya himbau kepada masyarakat, pilihlah calon yang kita rasa track recordnya baik bersih ya. Iya, baik bersih, terkenal amanah, tidak pernah tersangkut kasus-kasus korupsi begitu ya. Dan memang kalau kita yang beragama Islam itu ya pilihlah orang yang beragama. Ya mudah-mudahan orang-orang yang beragama itu ya benar-benar menjalankan apa yang menjadi ajaran agamanya begitu. Tidak hanya Islam ya,
agama-agama lain juga mengajarkan amanah, mengajarkan jujur, Iya, betul. mengajarkan supaya ikhlas dan lain sebagainya. Tidak hanya agama Islam yang mengajarkan hal-hal seperti itu begitu. Iya. Jadi lihatlah sifatnya, lihatlah pribadinya. Jangan sampai kita serahkan negara ini kepada orang-orang yang hanya punya kepentingan Betul. pribadi saja begitu. Betul, betul. Jadi setelah kepentingannya selesai, Iya. dia kasih sama kita 100.000 atau 50.000, Habis itu digas nyawa. dia menjabat begitu kan. Setelah itu kita, mohon maaf, kita mau ngurus KTP susah, Betul. kita mau ngurus surat tanah susah, kita mau ngurus apapun susah. Setiap kita mengurus ini harus ada uangnya. Setiap kita mengurus ini harus ada uangnya. Kok ada uangnya, Pak? Ya kalian dulu udah ini cair ya kan. Awak dikasih cepet, awak kok ya cepet limpul. Karena bagaimanapun mereka yang ketika mau terpilih mengeluarkan modal yang begitu besar, kayaknya sulit apabila setelah terpilih Nggak mikirkan cara mereka balik modal. tidak memikirkan bagaimana caranya supaya modal yang kemarin itu bisa kembali begitu. Betul. Jadi memang penting lah saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Tentu kan semua ini harus dimulai dari kita semua, Ustaz ya. Ya, Pak caleg pun atau Pak calon wakil rakyat pun harus benar-benar memulai usaha didudukin dengan cara yang bersih dan jujur. Kan masyarakat pun harus memilih caleg yang bersih dan jujur. Sehingga nanti negara ini diurusi oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang sesuai dengan bidang keahliannya, Ustaz ya. Saya juga secara pribadi ya, sampai sekarang begitu banyak tawaran dan ada beberapa caleg-caleg begitu tim ses yang meminta saya untuk merapat atau mereka yang mau merapat begitu kan. Saya katakan ya urusan memilih itu urusan pribadi. Insya Allah saya pilih siapa yang menurut saya, penilaian saya ini orang baik. Itu tadi kan kembali kepada track recordnya tadi. Dia orang baik, ya mudah-mudahan saya pilih begitu, tanpa harus dia sowan ke sini, tanpa dia harus datang ke sini, karena kalau dia datang ke sini kan dia nggak mungkin nggak bawa bolu kan, nggak mungkin nggak bawa rambutan, dia pasti bawa. Payah juga kena lagi hukum tadi ya kan. Ya sampai sekarang, alhamdulillah ada orang-orang yang mau datang, kita tidak terima begitu ya, karena sudah dekat ini gitu. Tapi kalau nanti sudah habis masanya, dia mau datang silahkan datang. Ya kalau dia mau datang, tapi berat lah, apa ya datang orang? Ya silahkan. Nggak mau datang juga kita nggak punya urusan kan. Jadi memang pesannya Ustaz kan, pada akhirnya menjelang pemilu ini, baik dalam pemilihan caleg ya tingkat kabupaten, provinsi, RI, DPD, kemudian calon presiden ini, tentu yang paling pertama kata Ustaz, cek dulu track recordnya. Iya. Kemudian bagaimana sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Kalau dia amanah, jujur dan sebagainya, sesuai dengan hati nurani kita, pilih. Iya, tanpa menunggu serangan-serangan fajar itu tadi ya. Kita pilih apa yang menjadi bisikan hati kita. Betul. Ya kan, penilaian-penilaian kita. Betul. Tanpa harus kemudian kita menyerang apa yang menjadi pilihan orang. Nah, itu bungkus. Dan yang paling penting, setiap milih kita disertai doa bahwa beliau ini akan bisa membawa negara kita menjadi negara yang lebih baik. Ya, pasti. Bungkuslah tuh, cocok, karetnya 2. Iya. Nah, terima kasih Ustaz atas kesempatan Ustaz. Mohon maaf nih malam-malam kami todong. Ustaz ya. Mudah-mudahan Ustaz selalu sehat, dan sahabat-sahabat semua sekalian, mohon izin dukunglah dakwah kita di channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil faidah daripada apa yang disampaikan oleh Ustadz kita. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.